Ada yang karena diiming-iming oleh materi sebagian perempuan setuju saja dinikahi dalam ikatan kawin kontrak. Anda jangan kaget dulu mendengar istilah ini, karena namanya kawin kontrak itu ya kayak semacam perkawinan yang dibatasi waktunya, dan itu tertuang dalam selembar kertas bermaterai, dan di situ juga tertera jangka waktu dari kapan sampai kapan ikatan perkawinan tersebut. Nah, dalam draft KHI yang baru, sepertinya soal kawin kontrak ini mendapatkan legalisasi. Buktinya, ada item yang menyebutkan bahwa perkawinan itu diatur untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang tadi saya bilang, dari waktu kapan sampai waktu kapan. Memang di dalam Islam dikenal istilah nikah mut'ah. Alasannya bisa macam-macam. Ada yang menyebutkan nikah mut'ah ini untuk menghindari perzinahan. Namun sama nggak sih sebenarnya kawin kontrak dengan nikah mut'ah ini? Dilihat dari esensinya sih boleh jadi sama ya, karena sama-sama mengatur perjanjian jangka waktu perkawinan. Nah, gimana dengan Anda? Kalau saya sih kalau diajak kawin oleh seorang pria, ngajak kawin dalam jangka waktu tertentu, saya sih terus terang aja nolak. Tapi terserah Anda ya, karena ternyata banyak juga loh yang tidak nolak kawin kontrak ini. Setiap tahun tadi itu kan saya beliin mobil angkot 2. Saya punya di kampung buat nenek saya, terus kontrakan saya punya 5 di kampung, di Bogor. Maaf, kami terpaksa menyamarkan wajah perempuan satu ini. Namanya pun bukan nama sebenarnya. Kami menamainya Bunga. Bukan apa-apa, soalnya kisah Bunga bukanlah sebuah kisah biasa. Ini adalah sebuah cerita yang boleh jadi teramat tidak biasa di bumi Indonesia, meski mungkin juga banyak yang melakukannya secara diam-diam. Selama 5 tahun dari 1992 sampai 1997, Bunga menjadi istri kontrakan seorang pria asal Jepang. Harap jangan kaget mendengar istilah istri kontrakan. Iya, Bunga memang terikat kawin kontrak. Istilahnya sih keren, kawin kontrak. Kayak kontraktor saja ya, kayak raya dong. Cuma negeri cuma uang atau gitu. Sebenarnya sih tersiksa banget, sebenarnya nggak kepengen gitu. Sebenarnya kita kepengen normal seperti orang adanya gitu. Habis gimana keadaannya mungkin udah nggak tahu juga ya. Bunga mulanya memang menentang. Namun iming-iming materi akhirnya meluluhkan hatinya. Maka jadilah dirinya sebagai istri kontrakan sang Jepang. Lantas, apa yang ia dapat dari kawin kontrak ini? Setiap tahun. Itu kan saya beliin mobil angkot 2. Saya punya di kampung buat nenek saya, terus kontrakan saya punya 5 di kampung, di Bogor. Bisa jadi lantaran mengejar materi inilah banyak perempuan yang bersedia kawin dengan orang asing hanya untuk jangka waktu tertentu. Ihwal pengaturan jangka waktu inilah yang kini muncul dalam draft kompilasi hukum Islam. Draft KHI ini dilansir oleh sebuah tim di Departemen Agama. Lalu geger pun muncul. Jelas saja, kami ambil contoh gampangnya begini. Bila Anda mau jalan-jalan ke Bali umpamanya dengan perempuan bukan muhrim dan belum terikat perkawinan, maka kawinlah saja dulu. Dan perkawinannya bisa diatur untuk jangka waktu tertentu. Misalnya mau berpelesiran ke Bali selama seminggu. Ya sudah, kontrak perkawinannya ya untuk jangka waktu itu saja. Selanjutnya, terserah Anda. Mau diteruskan, ayo. Mau disudahi juga oke-oke saja. Begitukah yang dikehendaki dari draft KHI? Sebenarnya ini sebuah pilihan. Di dalam counter legal draft KHI ini tidak dicantumkan ini sebagai kawin kontrak, ya bahasanya bukan kawin kontrak. Tapi setiap orang yang mau melangsungkan perkawinan antara laki dan perempuan itu diperbolehkan untuk menentukan jangka waktu perkawinan, jadi dibatasi oleh waktu tertentu. Wah, enak benar ya. Tapi nanti dulu. Pastilah ada alasan hukum mengapa tim penyusun draft KHI mengatur perkawinan menjadi sebuah ikatan kontrak.
Nah, pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan bukan ibadah ini bukanlah tidak ada di dalam khazanah pemikiran keislaman klasik. Tim ini menemukan pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zabidi di dalam kitab Ityafus Sadatil Muttaqin yang menyatakan bahwa nikah itu laisa minal qurbat, bukan persoalan-persoalan ibadah dalam pengertian yang ritualistik, akan tetapi sepenuhnya merupakan kontrak yang bisa dibatalkan, bisa juga dilanjutkan. Dalam Islam dikenal istilah nikah mut'ah. Memang idenya tak beda jauh dengan kawin kontrak, tapi ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi. Dan saya nggak pingin misalnya kamu hanya boleh pegang tangan saya. Jelas, nggak berani mereka melanggar karena itu lillahi ta'ala gitu. Artinya itu dengan sumpah kepada Tuhan gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka bisa sembarangan. Kalau misalnya enggak kan mereka nyuri-nyuri. Artinya bakal pegang sana pegang sini dan itu biasa. Dan itu mengerikan. Boleh-boleh saja punya segunung argumen, sah-sah pula membenarkan kawin kontrak. Namun tentunya patut pula disimak apa kata ulama soal ini. Tidak ada satu ayat pun yang memberi peluang untuk melakukan kawin dalam waktu sementara, yang oleh kita disebut kawin kontrak ya. Jadi ini memang sangat menguntungkan misalnya ya bagi ekspor luar negeri yang ke Indonesia dengan tidak membawa istri misalnya, kemudian mengambil orang Indonesia ya, tapi dia hanya dinikah selama ekspor itu bertugas di sini. Susah juga jadinya ya. Lantas bagaimana dengan Anda? Mau kawin kontrak juga? Terserahlah, orang kan bisa saja punya 1001 alasan. Yang jelas semuanya tentu berpulang kepada diri masing-masing. Dan baiklah, akan kami putar ulang pernyataan Bunga soal penolakan hati nuraninya saat ia mau dikontrak sebagai istri oleh si Jepang. Perasaan sih ya gimana ya, nggak enak lah. Iya, ibaratnya gimana sih orang hidup tanpa nikah. Udah seperti suami istri, ibaratnya berzina lah, ibaratnya kita kan tuh dosa besar sebenarnya. Emang iya, saya juga ngakuinnya. Terus gimana karena saya bilang kan tadi karena kebutuhan waktu itu saya butuh buat anak, buat orang tua, karena susah kan. Saya nggak boleh buat ya, kebetulan ada orang yang ngasih enak ya. Anda sudah ngantuk atau Anda pingin begadang untuk sambil menikmati masa sahur nanti? Atau mungkin Anda berhayal ingin berpoligami atau kawin kontrak? Jangan, malam-malam nggak boleh ngebayangin yang kayak begitu. Tapi, dan lagi itu adalah terserah Anda ya. Anda setuju boleh-boleh saja, tidak setuju pun kembali kepada Anda.